subtema 3. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membacakan lafal basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu berkaitan dengan Al-Quran surah As-Saff ayat 6 yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Oke, jadi Masya Allah sekali ya nak, para pahlawan itu yang berjuang, berpelan di jalan Allah itu, mereka itu seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Oke. Kamu bisa buka buku kamu halaman 94. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Nah, apa saja yang telah mereka perjuangkan? Oke, kemudian sikap kepahlawanan seperti apa sih yang mereka miliki? Oke, pahlawan Indonesia. Nah, pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Nah, ia melakukan sesuatu yang berani dan juga membanggakan. Oke, Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ya nak. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, alhamdulillah kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan jasa para pahlawan. Mereka juga rela mengorbankan dirinya sendiri demi kemerdekaan bangsa kita. Nah, mereka bukan hanya mengorbankan harta tetapi juga jiwa dan raga. Nah, karena perjuangan mereka kita dapat menikmati kebebasan dan menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan dan juga mengemukakan pendapat. Oke, nah berikut ini adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajah. Nah, sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa Islam. Oke, kita lihat. Nah, ada Cut Nyak-Dien, itu pahlawan yang berasal dari Aceh. Kemudian ada Sisingamaraja, itu dari Sumatera Utara. Kemudian ada Pangeran Antasari, itu dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian juga ada Dewi Sartika, itu dari Jawa Barat. Kemudian ada juga Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Kapitan Patimura dari Maluku, Silas Papare dari Papua. Nah, Patimura itu berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah kemarin tidak dikuasai oleh mereka. Walaupun akhirnya Kapitan Patimura itu dihukum gantung ya kan. Kemarin juga sudah kita pelajari itu tentang perjuangan Kapitan Patimura. Oke, selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Oke, kita lihat seperti apa ya perjuangan Bung Tomo ini. Nah, Bung Tomo itu perjuangannya membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Nah, karena itulah beliau pantas dijuluki sebagai pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa jasa Bung Tomo ini, ada beberapa barang yang dimiliki Bung Tomo, yaitu salah satunya apa? Disimpan di Tugu Pahlawan Nasional, yaitu berupa mobil. Nah, jadi merek mobil yang peninggalan Bung Karno ini dinamakan sebagai Opet Kapitan, dan tahun pembuatan mobil itu pada tahun 1956, yaitu buatan dari Jerman mobilnya ini tadi. Nah, mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapitan ini berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya.
baya. Nah, salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spionnya. Nah, kaca ini bisa menghasilkan bayangan lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Nah, tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Nah, bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung, ya kan? Nah, cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Oke, nah ayo kita melakukan percobaan. Nah, bahannya yaitu cermin cembung. Nah, bagian cermin cembung ini kamu tahu sendok kan, Nak? Nah, bagian dalam sendok itulah yang disebut sebagai cermin cembung. Nah, kalau cermin cekung kalau cermin cembung itu bagian luar sendok. Nah, itu namanya cermin cembung. Kalau cermin cekung itu bagian dalam sendok. Kemudian kamu juga siapkan cermin datar. Nah, apa sih bayangan dihasilkan oleh mereka? Oke, kalau cermin cembung itu bayangannya nanti maya, kemudian tegak dan diperkecil. Jadi bayangannya itu lebih kecil dari bayangan aslinya. Nah, kalau cermin cekung itu maya, tegak, diperbesar jika dekat dia dengan cermin cekung, tadi bayangan yang dihasilkan adalah besar. Tapi kalau dia bayangan yang dihasilkan itu jauh, maksudnya bayangan tadi berada jauh dari cermin cekung tadi, maka bayangan yang dihasilkan yaitu terbalik. Oke, cermin datar. Nah, bayangannya yang dihasilkan sama namun arahnya berbeda. Terbalik bagian kanan jadi kiri, kiri menjadi kanan. Jadi bayangan yang dihasilkan itu terbalik. Oke, kita masuk pembelajaran kedua. Kamu telah belajar tentang sikap-sikap kepahlawanan. Nah, sikap-sikap tersebut telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, ayo kita pelajari bersama. Nah, perhatikan 3 gambar ini ya, Nak. Apakah sikap mereka sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila? Oke, yang pertama, gambar orang sedang menyumbangkan untuk korban bencana alam. Yang kedua, tentang kerja bakti. Yang ketiga, tentang meminta maaf terhadap teman. Nah, apakah sudah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila gambar pertama ini, Nak? Oke, sudah. Alhamdulillah sesuai dengan sila yang kedua. Oke, gambar yang kedua tentang kerja bakti. Nah, gambar ini juga telah mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu terdapat pada sila ketiga ya, sesuai dengan sila ketiga. Oke, meminta maaf kepada teman. Sudah termasuk juga pengamalan Pancasila, yaitu tentang sila yang keberapa? Nah, sesuai dengan sila yang ketiga juga. Nah, ayo kita bernyanyi Hari Merdeka. Oke, kita dengar lagunya ya, Nak, dan kamu juga bisa mengikutinya di rumah dengan penuh semangat. Check it out. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia.
Oke. Nah, ini ada latihan tentang sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kamu kerjakan ya, Nak. Sikap kepahlawanan apa sih yang mencerminkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya misalkan sikap pahlawan yang penuh berani dan juga tanggung jawab. Nah, boleh, terserah kamu ya, Nak. Ini kamu isi ke-6 bagian ini. Oke, mungkin hanya ini materi yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. I think enough for today. Let's say hamdalah.